Oh, ada Bu Didinya. Baiklah. Soalnya kalau ada Pak Didinya tidak ada saya. Juga kepada semua para ustazah, pimpinan-pimpinan majelis ta'lim, pimpinan pondok-pondok pesantren yang sangat saya muliakan. Mungkin di sini ada syaraif. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka semuanya, memberkahi kehidupan mereka semua insyaallah. Dan juga tentu saja semua yang hadir di majelis ini, baik ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, anak-anak, semoga semuanya dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, disayangi dan disyafaati Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Berbekal menuju kebahagiaan yang kekal. Begitu temanya. Saya pikir-pikirin. Kapan Ustazah mikirnya? Ya gitulah. Sambilan jalan sambil saya pikirin. Ternyata berbekal menuju kebahagiaan yang kekal. Kebahagiaan yang kekal yang dimaksud di sini adalah bahagia yang sampai ke surga. Dan itu jangan kamu kira sebelumnya nggak bahagia gitu, enggak. Jalan ini tuh memang diawali dengan kebahagiaan, berujung kebahagiaan. Sebagaimana jalan yang nantinya berujung kesengsaraan juga di jalannya itu juga penuh dengan kesengsaraan. Ibu-ibu sekalian, menurutmu yang bunuh orang itu di akhiratnya kira-kira bahagia apa sengsara? Di dunianya bahagia apa sengsara? Sengsara. Betapa jalan kesengsaraan itu juga diawali dengan kesengsaraan. Orang yang di dunianya kerjaan ngomongin orang mulu. Pokoknya orang semua kagak ada yang benar, dia doang ada yang benar. Itu di akhiratnya bahagia apa enggak? Di dunianya enggak juga. Betul kan? Di dunia dia dicinta orang apa enggak? Disebelin sama semua orang. Di akhirat yang nyebelin dia bukan cuma orang, malaikat. Bahaya bener. Maka teman-teman saya sekalian, nah ini jalan kebahagiaan yang kekal. Diawali dengan kebahagiaan dunia, diakhiri dengan kebahagiaan akhirat. Nah ini jalannya nih ada step by stepnya, ada langkah-langkahnya, ada tangga-tangganya. Yang akan kita bahas di pertemuan kali ini adalah tangga-tangga yang kita naiki menuju kepada kebahagiaan hidup dunia untuk membawa kita kepada kebahagiaan hidup akhirat. Insya. Ada berapa tangganya? Ada 6. Yang pertama, dasarnya tangga itu harus kamu punya nomor satu nih, ilmu. Ini yang kata Nabi Muhammad, utlubul ilm minal mahad ilal lahad. Nah ini ada yang mengatakan bahwa itu adalah hadis, banyak juga mengatakan bahwa itu sebenarnya adalah makalah Arab ya, ucapan-ucapan peribahasa gitu. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Kalau yang Nabi Muhammad bilang, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi setiap orang yang Islam. Orang Islam nih harus banget menuntut ilmu. Jadi ibadahnya bukan ngasal. Ibadah tuh nggak boleh kalau kita ngasal-ngasal aja. Harus ada ilmunya, Bu. Kamu caranya sholat mesti tahu. Caranya wudu, caranya puasa, caranya haji, caranya ruku, caranya sujud, bacaan-bacaannya kan mesti belajar. Kalau nggak belajar kan nggak tahu, begitu kan? Makanya orang kalau masuk Islam, hal pertama yang wajib dia pelajari adalah, hal pertama yang harus dia lakukan adalah belajar tentang Islam, gitu. Sambilan dilaksanakan, sambilan dia pelajarin, gitu ya. Maka ada tuh mu'alaf ceritanya, dia ikutan sholat. Imamnya baca surat An-Naml, panjang. Kayaknya dia lagi ngafalin Quran, pas nyampe An-Naml, jadi biar sekalian dipraktekin gitu ya.
Baca surat An-Naml panjang banget. Ini ada mu'alaf satu nih, ikutan sholat. Habis selesai sholat, dia nanya gitu kan, itu tadi yang rakaat pertama panjang banget, apa sih yang dibaca? Oh itu Al-Quran, surat An-Naml. Artinya apa? Semut. Besoknya lagi dia mau ikutan sholat, nanya dulu sama imamnya. Imam, hari ini imam mau baca surat apa? Dia bilang surat Al-Fil. Artinya apa imam? Gajah. Pulang dah saya. Gajah diikutan sholat. Kenapa gitu? Nah, kemarin semut aja panjang, apalagi gajah. Insyaallah. Jadi yang pertama orang mesti pelajarin dalam Islam ini adalah ilmu. Kita mesti benar ilmunya biar jalanin ibadah kita itu dengan benar. Kalau misalnya nggak pakai ilmunya, kadang suka salah-salah teman-teman sekalian. Suka ngaco-ngaco. Dulu ada 2 orang, mereka asalnya orang nggak benar, asalnya kayak semacam preman lah gitu, kakak beradik. Dua-duanya kemudian taubat. Yang satu ketika taubat itu, yang satu berangkat pergi ke pondok pesantren, belajar di situ gitu. Yang satu lagi dia bilang, kelamaan pakai segala mondok, segala belajar, udah aja langsung ibadah aja. Dia pilih satu gua gitu ya, dia bekelan beberapa roti dan lain sebagainya, dia tinggal di gua tersebut. Ntar kalau bekelannya habis dia pulang, nanti bekel lagi, kayak gitulah. Satu hari si adek yang ada di pondok pesantren nengokin kakaknya. Begitu dia nengokin, dia masuk dalam gua tuh ada keciuman bau nggak enak. Dilihat kakaknya ini lagi sholat sambil ngegantungin bangkainya tikus kecil. Sholatnya sah apa nggak sah? Sholat sambil ngegantungin bangkai tikus kecil, sah apa nggak sah? Nggak sah. Dia bilangin, kak ya ampun. Habis saya salam gitu, dia bilang, kak itu apa kak digantung? Iya nih, kakak nih kemarin lagi sholat nih dek. Terus habis gitu lagi tengah sholat nih si tikus nih lewat sampai kakak jadi nggak bisa khusyuk sholatnya. Habis selesai sholat kakak cari tuh tikus, kakak bunuh dah. Abang bunuh tuh tikus. Habis itu abang baru nyesel. Ya ampun, makhluknya Allah abang bunuh. Biar abang inget terus sama kesalahan-kesalahan abang. Dan tidak mengulanginya lagi. Setiap kali abang sholat, abang kalungin bangkainya itu. Ya ampun bang, abang sholatnya nggak sah bang. Dari sejak berapa hari abang kalungin? 3 hari. 3 harinya dah sholatnya dikodoin, digantiin. Nah itu kalau ibadah nggak pakai ilmu, ngaco-ngaco. Ibadah nggak paham, akhirnya gampang salah ya, gampang salah. Bahkan ilmu itu pun juga kamu harus belajarnya dari orang-orang yang ilmunya punya sambungan. Ini teman-teman saya sekalian, ribet bener sih ustazah. Udahlah harus ngaji dulu. Habis itu sebelum ngaji nyari dulu ustadz-ustadzahnya yang nyampein, harus ada sambungannya. Ya sama aja bu, ibu sakit nih misalnya, mau berobat. Emang ibu asal berobat gitu? Kan enggak. Nyari dokter, kan gitu ya. Jangan sampai kena dokternya dokter gadungan gitu. Ya kan bu? Nggak pernah sekolah gitu kan. Kamu kuliah apa enggak kuliah? Di mana? Citayam. Citayam mana dia ada kuliahan? Jadi kan nggak kena gitu. Mesti memang ahlinya. Kita aja tidak mau menyerahkan kesehatan kita kepada orang-orang yang bukan ahlinya. Bagaimana mungkin kita mau menyerahkan agama kita kepada orang-orang yang bukan ahlinya? Yang ahlinya yang gimana? Yang emang belajar ilmu agama. Ya bukan? Dan ilmunya itu belajarnya bukan asal belajar dari Mbah Google, dari Syekh YouTube.
nggak kena, harus ada sambungannya dulu gitu. Harus ada sambungannya. Dalam artian bukan hukum ziarah ketik di Google, nggak gitu caranya belajar. Nggak gitu caranya belajar. Teman-teman sekalian, caranya belajar itu seperti yang disampaikan Nabi, falyuballighu syahid minkumul ghaib. Falyuballighu syahid minkumul ghaib. Kata Nabi, ini saya udah nyampein ya. Halaqad ballagt itu Nabi Muhammad ucapkan waktu haji wada. Waktu Nabi Muhammad tuh jelang-jelang mau meninggal, khutbah terakhir Nabi Muhammad, Nabi menyampaikan pesan-pesan yang sangat banyak, diakhiri dengan ucapan halaqad ballagt, kata Nabi Muhammad, diulang-ulang, halaqad ballagt. Sudah kan saya nyampein? Saya udah nyampein kan nih ya? Saya udah nyampein kan nih ya? Negesin gitu, mas sahabat, saya udah nyampein ya. Ini amanatnya Allah berupa ilmu nih udah saya sampein. Para sahabat bilang, bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Habis itu Nabi Muhammad bilang, falyuballighu syahid minkumul ghaib. Kalian yang hadir nyampein kan nih ya, saya udah nyampein kan nih ya, negesin gitu, mas sahabat, saya udah nyampein ya, ini amanatnya Allah berupa ilmu nih udah saya sampein. Para sahabat bilang, bala ya Rasulullah, bala ya Rasulullah. Habis itu Nabi Muhammad bilang, falyuballighu syahid minkumul ghaib. Kalian yang hadir wajib menyampaikan kepada tabi'in. Kemudian yang dapat dari para sahabat, mereka menyampaikannya kepada generasi berikutnya, namanya generasi tabi'it tabi'in. Nah, para tabi'it tabi'in nyampeinnya kepada generasi berikutnya, generasi berikutnya pada punya sambungan sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ilmunya dapat dipertanggungjawabkan. Istilah dokter tuh ada ijazah kedokterannya gitu. Nggak asal-asal orang dapat ilmu, dengar-dengar begini begitu kemudian memperdebatkannya gitu ya. Kemudian ngasih tahu bahwa oh nggak bisa kayak begitu tuh. Puasa bulan Rajab itu bid'ah. Cerita bid'ahnya dari mana nih orang? Nabi Muhammad tidak pernah melaksanakan puasa di bulan Rajab. Tunggu. Kamu ngekos sama Nabi Muhammad? Kok bisa-bisanya gitu? Dapat ilmu kamu tuh dari mana? Bisa sembarangan ngomong Nabi begini, Nabi begitu. Saudaraku sekalian saya muliakan, semua ulama-ulama, guru-guru yang saya kenal, ketika mereka menyampaikan sesuatu, mereka menyampaikan tak hanya ilmu tapi juga adab. Saudaraku sekalian, dan adab terhadap ilmu itu, bahkan Sayyidah Aisyah, ini saya tanya ini ya, dari semua orang paling dekat sama Nabi Muhammad, ada nggak yang melebihi Sayyidah Aisyah? Nggak ada, tidak laki-laki, tidak perempuan. Yang paling dekat secara personal kepada Nabi Muhammad, itu kan Sayyidah Aisyah. Satu kamar, satu tempat tidur, kan begitu saudara sekalian. Segitunya Sayyidah Aisyah tuh. Kalau meriwayatkan tentang Nabi Muhammad, beliau bilangnya kayak begini nih, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu bilangnya, saya lihat Nabi Muhammad mengerjakan sholat sekian rakaat. Saya tidak pernah melihat. Kenapa beliau ucapkan dengan dinisbatkan kepada dirinya sendiri? Karena beliau tahu Nabi Muhammad selain punya istri Sayyidah Aisyah, punya istri yang lain. Yang dilihat sama mereka belum tentu sama sama yang saya lihat. Saya cuma nyeritain yang saya lihat. Sayyidah Aisyah nggak pernah bilang Nabi Muhammad nggak pernah begini, Nabi Muhammad selalu begini, nggak pernah. Segitunya Sayyidah Aisyah. Ente siapanya? Lama-lama saya kesel nih. Kau udah masuk bulan Rejab nih, saya lihat tuh ada tuh video orang-orang yang bilang bahwa
puasa di bulan Rajab hukumnya bid'ah. Dan ngapain kalian puasa kalau nggak dapat pahala malah dapat neraka? Agama siapa yang ente bawa? Ini kan bikin kita marah nih. Masya Allah. Sehingga sekalian, bulan Rajab itu termasuk Ashhuril Hurum, bulan-bulan mulia. Nabi Muhammad mengatakan dalam hadisnya, inna isawma yaumin minal ashhuril hurum kathalathina yaumin min ghairih. Siapa yang puasa satu hari dari bulan-bulan mulia, salah satunya Rajab, senilai 30 hari dibandingkan bulan-bulan yang lain. Jelas, hadisnya jelas. Saudara sekalian yang saya muliakan, dan ada banyak hadis-hadis itu ya yang menceritakan tentang puasa di bulan Rajab. Nabi Muhammad melaksanakannya, Nabi Muhammad pun mengatakannya. Maka kalau ada orang membid'ah-bid'ahkan, ini aneh banget nih. Nggak ketemu saya cara mikirnya dia tuh kayak gimana gitu. Atau orang kayak gini nih, bid'ah baca Yasin malam Jumat. Kenapa gitu bid'ah? Soalnya Nabi Muhammad tuh nggak baca Yasin malam Jumat, bacanya Kahfi. Tahu dari mana ente? Tahu dari mana? Kalau Nabi Muhammad nggak pernah baca Yasin malam Jumat. Nabi Muhammad itu kadang-kadang dalam semalam itu baca 10 juz kok. Terus kalau pas nyampe Yasin dilompat gitu. Masya Allah, Masya Allah. Sehingga sekalian, meskipun ya, yang belajaran lama nih, tahu banyak hal. Dan itu tuh saudara sekalian saya muliakan. Kalau ngeliatin yang model ngebid'ah-bid'ahin gitu, kita rasanya pengen ketawa gitu. Bukan pengen mendebat gitu. Karena yang, tahu apa sih gitu. Masya Allah, kita doakan aja. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala karuniakan yang terbaik buat umat ini insyaallah. Insyaallah. Ya, kerusakan agama ini seringkali disebabkan karena yang ahlinya diam atau yang enggak ahlinya ikut campur. Mudah-mudahan nih yang enggak ahlinya jangan ngerjain apa-apa yang tidak dia kuasai. Gitu ya. Begitu ya, Bu? Masuk Islam dapat 2 minggu langsung ceramah, kan aneh. Aneh. Ibu-ibu ngaji sama saya berapa lama aja, nggak berani kan mau ceramah? Berani ceramah? Nggak berani ceramah ya nggak. Jadi begitu saudara sekalian yang saya muliakan. Nah itu satu, mesti ada ilmunya, mesti belajar ilmunya gitu. Ustazah taunya dari mana? Ya tanya, cari tahu gitu terhadap siapa yang mengajarkan. Itu ambil dari siapa yang bicara, kemudian ikutilah jalannya. Biar nggak bingung. Nah, kalau ada orang ngomong kayak begini, Ustazah, ya kita hadir aja Ustazah, kita ambil yang bagus-bagusnya. Ada yang ngomong gitu kan? Teman-teman saya sekalian, dari mana kamu tahu yang bagus-bagusnya? Nah itu kan ilmu namanya. Nah gimana tahu kamu yang mana yang bagus, yang mana yang gak bagus kalau kamu gak ngerti ilmunya. Nah itu makanya lebih baik periksa dulu, sensor dulu orangnya, kemudian baru dengerin kajiannya, baru hadiri majelisnya. Alhamdulillah Indonesia kita tercinta ini gak kurang-kurang ulama. Dan alhamdulillah di zaman sekarang ini semua ilmu tuh dengan mudah kita dapat. Kamu buka media sosial, kamu hadir di majelis-majelis ilmu, ada begitu banyak orang-orang memang memiliki kapasitas untuk menyampaikan dan mereka menyampaikan ilmu. Tinggal kita hadir, tinggal kita dengerin, kemudian kita berkata seperti yang dikatakan oleh para sahabat Nabi Muhammad. Setiap kali diajari oleh Nabi Muhammad, mereka bilang sami'na wa ata'na. Kami dengar, kemudian kami patuhi. Kami dengar, kemudian kami jalankan. Mudah-mudahan Allah SWT karuniakan kemampuan bagi kita untuk dapat menjalankannya dengan cara yang terbaik. Insya Allah.
Ini satu. Jadi nomor satunya adalah ilmu. Cari dari orang-orang yang memiliki kapasitas untuk menyampaikan hal tersebut. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, jalan menuju kebahagiaan yang hakiki ini, yang nomor duanya adalah taubat. Taubat dari dosa-dosa yang telah kita lakukan. Karena namanya ini kan berbekal, artinya berjalan menuju kepada kebahagiaan yang kekal. Gitu kan ya? Saudaraku sekalian, Imam Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin mengatakan, orang yang punya beban-beban dosa yang belum dia taubatin di masa lalu, kemudian dia melangkah menuju Allah Subhanahu wa taala dengan beribadah, itu seperti orang yang disuruh jalan bahkan lari, tapi di belakangnya ada beban-beban berat. Kamu mau jalan tapi di belakangmu ditaruhin galon. Bisa ngebut gak? Bahkan mungkin kalau kayak saya modelannya, jangankan ngebut, berjalan beberapa langkah aja saya gak kuat. Gitu. Demikian pula dengan kita mau jalan beban berat. Kamu mau jalan tapi di belakangmu ditaruhin galon. Bisa ngebut gak? Bahkan mungkin kalau kayak saya modelannya, jangankan ngebut, berjalan beberapa langkah aja saya gak kuat. Gitu. Demikian pula dengan kita mau jalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ini beban dosa
saya muliakan, bersama dengan taubat tak ada dosa yang dianggap. Kalau taubat diterima tuh, ama taubat tuh, nggak ada dosa yang dianggap sama Allah Subhanahu wa taala. At-taib minadz dzambi kaman la dzanbalah. Kata Nabi Muhammad, orang yang bertaubat dari dosa kayak nggak kehitung pernah ngerjain dosa. Ini saya mau cerita nih tentang seorang perempuan. Terenyuh hati saya setiap kali mengingat cerita ini, teman-teman saya sekalian. Tapi ini sebuah pembelajaran yang sangat baik. Bagaimana baginda kita Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan seorang at-taibah, seorang perempuan yang bertaubat. Namanya Ma'iz. Saudara sekalian saya muliakan, dia zina sesudah Islam. Maksudnya sudah dia masuk Islam gitu ya. Satu waktu terkalahkan oleh hawa nafsunya, akhirnya berzina. Perempuan ini zina gitu berkali-kali sampai hamil. Saudara sekalian, kemudian dia taubat pada Allah Subhanahu wa taala. Nangis terus sama Allah. Ditambah lagi kan dia ketemu sama para sahabat-sahabat Nabi, ditambah lagi dia ketemu sama Nabi Muhammad. Waduh, hancur hatinya, ya Allah. Jangan sampai nih saya berbuat dosa seperti ini bikin saya ntar di akhirat gak bisa kumpul sama Nabi Muhammad. Takut. Datanglah kepada Nabi Muhammad dalam keadaan kurus badannya, cekung matanya karena gak tidur berapa lama. Sembab juga, kebanyakan nangis. Sama Nabi tanyain. Dia bilang, ya Rasulullah, irjamni. Wahai Rasulullah, tolong rajam aku. Rajam itu kalau laki-laki atau perempuan yang sudah pernah menikah, kemudian dia berzina, itu hukumannya dalam Islam adalah rajam. Rajam itu dilemparin batu, dilemparin kelikir, dipendem badannya, dilemparin kelikir sampai mati. Itu rajam namanya. Kalau orang belum pernah nikah, adik-adik ABG nih misalnya gitu ya, belum pernah nikah, coba-coba kemudian berzina, gitu ya, hukumannya dalam Islam adalah dicambuk 100 kali cambukan. Begitu. Jadi sekalian saya muliakan. Nah, tapi ini nih yang bisa memperlakukan adalah syariat Islam. Jadi nggak kemudian kamu tahu ada tetangga berzina kemudian kamu kuburin. Ya, kemudian kamu lemparin batu gitu, nggak kena, nggak boleh, nggak ada yang boleh memperlakukan ini kecuali pemerintahan yang sah, gitu kan, yang memang pemerintahannya berdasarkan dengan syariat Islam. Kalau nggak ada usaha pemerintahan yang berlaku dengan syariat Islam, ya udah nggak usah diberlakukan seperti itu. Itu adalah salah satu dosa antara dia sama Allah Subhanahu Wa Taala. Yang perlunya adalah bertaubat sungguh-sungguh fima bainahu wa bainallah, antara dia sama Allah aja udah. Taubat yang benar-benar antara dia sama Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian, Allah tuh enggak tegaan kok sama hamba-hambanya yang bertaubat, pasti itu sama Allah diterima juga. Asal sungguh-sungguh kan gitu ya. Jadi akhirnya nih si Ma'iz dibilang, "Irjimni ya Rasulullah, tolong rajam aku wahai Rasul." Nabi Muhammad bilang, "Mang kenapa gitu?" Ma'iz, "Rasulullah, saya sudah berzina." La'alak doja'ti. Kata Nabi Muhammad, mungkin kamu enggak sampai zina, kamu cuman pelukan aja, kamu mungkin cuman ini aja, kamu aja yang ngerasa terlalu takut. Enggak Rasulullah, saya udah zina. Wahai Rasul, tolong segera aja, mau saya malu sama Allah Rasulullah. Saya malu sama Allah, ntar gimana kalau Allah enggak ridho sama saya? Rasulullah, tolong saya Rasulullah. Segera rajam saya sebelum saya mati. Takutnya keburu mati, saya belum dirajam, saya di akhirat kayak gimana nasib saya gitu. Takut dia. Akhirnya Nabi Muhammad bilang, mungkin kamu nyangkain dia itu adalah suami kamu. Enggak Rasulullah, saya tahu, saya enggak punya suami Rasul. Udah janda sekarang dan saya zina. Sekarang ini bahkan saya sudah hamil dari hasil zina saya. Kata Nabi, jadi kamu hamil. Iya Rasul. Kalau kamu dirajam sekarang berarti ngebunuh 2 orang sama bayi yang di kandungan, padahal dia nggak salah apa-apa. Jadi saya mesti kayak gimana Rasulullah? Datanglah lagi nanti sesudah kamu melahirkan. Pulang dia. Sepanjang waktu itu dia terus taubat. Nggak berkurang rasa hatinya, nyeselnya kepada Allah, malunya sama Allah,
nggak pernah berkurang. Padahal orang tuh kadang-kadang habis ngerjain dosa tuh walaupun sebesar apapun, itu suka hati nih nyari-nyari pembelaan. Allah bukan cuman gua doang kok yang kayak gitu. Betul nggak? Apalagi suka kayak begini, Allah maha pengampun, Allah maha pengasih gitu. Padahal Allah itu memang maha penyayang kepada hamba-hambanya yang berbuat baik. Kepada hamba-hambanya yang berbuat dosa, belum tentu sayang. Bisa jadi Allah murka. Dan kemungkinan murkanya itu juga besar, teman-teman. Yu'adzibu man yasha wa yaghfiru liman yasha. Allah mengadab yang dia kehendaki, Allah mengampuni yang dia kehendaki gitu. Nah, kalau kamu termasuk di antara yang diadab sama Allah, bisa apa kamu? Maka emang dosa semanis apapun harus ditaubati. Sampailah dia ngelahirin. Habis melahirkan, bayi masih merah berapa hari, dibawa ke tempat Nabi Muhammad SAW. Dia bilang, ya Rasulullah, qad waladt. Wahai Rasul, saya sudah melahirkan anak saya Rasulullah. Irjimni ya Rasulullah, segeralah rajam aku wahai Rasul. Nabi tanya, anak kamu susuin Maiz? Iya Rasulullah. Kalau saya rajam kamu, berarti saya menghentikan rezeki buat anak kamu. Jadi gimana Rasulullah? Kembalilah nanti kalau kamu sudah menyapih anakmu. Tapi kan nanti saya dirajam ya Rasulullah, saya takut keburu mati sebelum itu ya Rasulullah, gimana saya menghadap Allah SWT? Kembalilah lagi nanti. Pulang lagi deh. Anaknya disusuin sama dia sampai setahunan lebih. Dia datang lagi sudah itu bawa anak yang pegang makanan sendiri. Datang lagi kepada Nabi Muhammad. Lebih ringkih lagi badannya, lebih kurus lagi. Termakan penyesalannya, rasa perih hatinya dan takutnya dia kalau nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala seperti apa gitu. Dia bilang, ya Rasulullah irjimni, wahai Rasulullah rajam aku segera, wahai Rasul, anak saya udah bisa makan sendiri Rasulullah. Dan dia pun juga nanti ada yang mengasuhnya Rasulullah. Segeralah rajam aku. Nabi udah gak punya alasan lagi untuk menunda merajam perempuan ini, akhirnya dirajam Nabi Muhammad SAW. Nabi kumpulin para sahabat, dia dipendam sampai sini ya, sampai dada, kemudian ditutupin gitu kan. Ditutupin kain gitu. Saudara sekalian, kemudian di jarak yang sekian sekalian Nabi ajarin juga caranya rajam. Sahabat-sahabat kemudian melemparkan batu padanya sampai dia meninggal dunia. Ada salah satu orang, dia tuh ngelemparin gitu ya. Kemudian mungkin kena ke pembuluh darah atau apa, muncrat darahnya itu kena ke bajunya si orang tadi ini. Ada orang pas ngelempar gitu ya, kena ke pembuluh darah, mungkin muncrat kena ke bajunya. Dan dia dia ngerasa jijik gitu sama darah tersebut. Kayak perasaan dia darah seorang pezina gitu. Dia kayak merasa jijik, kena darahnya nih gitu. Teman-teman saya sekalian, Nabi melihat itu, merah muka Nabi Muhammad karena marah. Kemudian Nabi menoleh kepadanya seraya mengatakan seperti ini. Arafti man hadhi? Arafti man hadhi? Kata Nabi Muhammad, kamu tahu siapa dia? Siapa perempuan ini yang kamu merasa jijik sama darahnya? Kamu tahu siapa dia? Innaha katabat bitaubatin lawuzi'at ala ahlil ardi lakafathum. Kata Nabi, perempuan ini adalah seorang perempuan yang bertaubat dari dosanya. Andai taubatnya dia satu dibagi-bagikan kepada seluruh penghuni bumi ini, niscaya Allah akan menerima mereka semuanya. Taubatnya dia satu dibagiin orang sebumi, Allah bakalan menerima mereka semua, mengampuni mereka semuanya. Gimana dengan dia satu? Nabi Muhammad lagi ngasih tahu, wanita pezina ini teman-teman, yang bahkan sampai melahirkan anak dari hasil zina ini, ketika dia telah bertaubat, dia telah menjadi salah satu dari kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi apapun dosamu di masa lalu, sebesar apapun dosamu, kamu harus taubatin. Perih di hati. Kamu harus mengingatnya dengan rasa perih di hati. Gimana ya Ustazah, saya tuh sampai sekarang ingatnya itu gak perih hati. Saya malah seneng gitu. Saya malah seneng, saya udah ngerjain gitu. Seenggaknya saya jadi punya pengalaman gitu. Itu gimana tuh Ustazah? Kamu mesti ngingetin diri tentang bahayanya dosa kalau gak diampuni sama Allah. Kamu mesti ngingetin diri, wahai diri, ente tuh emang kagak ngerti. Kamu jatuh bukan hanya di got tapi di jurang, dan segitunya tidak kamu ingat itu dengan rasa penyesalan. Orang macam apa itu? Alhamdulillah gue mau udah tahu rasanya jatuh di got. Gitu. Udah tahu saya rasanya jatuh di jurang. Enggak gitu kan. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, tentu orang misalnya gitu, keracunan gitu. Ada nggak yang alhamdulillah saya keracunan? Gak ada ceritanya. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang namanya orang kena kebakaran, kena keracunan, jatuh di jurang, itu sesuatu yang pasti akan membuat menyesal, bukan? Demikian pula dengan dosa-dosa. Untung aja Allah masih kasih kepada kamu kesempatan untuk memperbaiki diri. Sebab selagi hayat masih dikandung badan, selagi nyawa masih belum terlepas, itu adalah kesempatan yang Allah SWT berikan kepadamu untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat di jalannya, dan kemudian menjalani perjalanan kehidupanmu dengan cara yang lebih benar, dengan cara yang lebih baik. Sesali dosa-dosamu, taubati dosa-dosamu. Teman-teman saya sekalian, dan kita sekarang berada di bulannya, bulan taubat, bulan ampunan, bulan bersih-bersih, bulan Rajab, yang Nabi Muhammad menamakannya dengan nama Syahrul Rajabil Ashab. Bulan Rajab adalah bulan tempat dituangkan ampunan di atas muka bumi ini bagi siapapun yang memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bulannya banyak sekali hamba-hamba Allah yang masuk bulan Rajab dengan bawa dosa. Ketika mereka berbuat kebaikan, ketika mereka beristighfar, ketika mereka bertaubat pada bulan-bulan ini, pada bulan Rajab ini, enggak keluar dia dari bulan Rajab, melainkan Allah telah mengampuni seluruh dosa-dosanya. Allahumma ja'alna minhum, semoga kita menjadi salah satu di antara mereka insyaallah. Nabi kita ajarin kalau bulan Rajab gini, begitu habis selesai salam sholat subuh sama salam sholat maghrib, ya, begitu habis salam nih, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, tengadahkan tanganmu, baca begini, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, Allahumma ufirli warhamni wa tub alayya, 70 kali habis subuh, habis maghrib. Zikiran yang biasanya gimana Ustaz? Habis itu kamu baca. Tapi habis salam sholat itu langsung. Sebaiknya. Kenapa gitu? Itu adalah saat mustajabnya doa. Khusus bulan Rajab ini, jadikan saat mustajabnya doa tersebut, itu adalah dengan kamu memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ufirli, ya Allah ampuni saya. Warhamni, sayangi saya ya Allah. Ini saya kalau nggak dikasihanin, nggak disayangin sama Allah, hancur dah saya. Hancur dah saya. Kalau nggak diampunin ya Allah, celaka dah saya, celaka saya. Bu, Kak, Dek, Allah tuh kalau mau memperhitungkan satu dosa yang kamu sudah lakukan, satu dosa yang kamu sudah lakukan, itu bisa banget bikin kamu celaka selama-lamanya di akhirat. Kalau Allah mau memperhitungkan.
Kalau Allah mau nganggep nih satu dosa nih, Allah Subhanahu wa taala marah atas hal tersebut, bisa saja Allah Subhanahu wa taala gugurkan semua pahala kamu, dicabut iman di hati kamu, celaka kamu selama-lamanya di akhirat dengan hanya satu dosa. Bagaimana dengan semua dosa yang telah kita lakukan? Jadi gimana nih? Sementara dosanya udah segini banyak. Gimana nih? Sementara dosa kita udah segunung-gunung ini. Dosa antara kita sama Allah, dosa antara kita sama orang tua kita, dosa antara kita sama suami kita, dosa antara kita sama anak-anak kita, dosa antara kita sama tetangga sama orang lain, belum lagi dosa ini, belum lagi dosa itu, belum lagi dosa yang begini, dosa yang begitu, dosa mata kita atas apa yang dia lihat, dosa telinga kita atas apa yang dia dengar, dosa lisan kita atas kebohongan yang telah dia sampaikan, dosa apa aja. Saudara sekalian yang saya muliakan, gak ada yang sedikit di antara kita punya dosa. Bukan begitu? Kalau Allah mau memperhitungkan dosa kita, gak ada yang selamat, teman-teman saudara sekalian. Iblis ibadah kepada Allah di bumi 70.000 tahun lamanya. Tidak ada satu jengkal dari tanah di bumi ini kecuali sudah pernah dibikin sama iblis tempat sujud. Sampai kemudian Allah hancurkan semua bangsa jin, Allah naikkan iblis dalam surganya Allah SWT, di atas langitnya Allah SWT. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, di atas langit iblis bagian dari jin, bukan bagian dari malaikat. Tapi karena dia begitu indah, begitu banyak ibadahnya, Allah kasih dia julukan tawusul malaikah, burung meraknya para malaikat. Ahli ibadah, di langit kerjaannya iblis sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, sampai kemudian iblis ngerjain satu dosa dari seluruh ibadahnya yang puluhan ribu tahun. Iblis cuma ngerjain satu kesalahan, yaitu tidak mau sujud kepada Adam. Dan apa balasannya? Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari surgaku, engkau terkutuk wahai iblis. Satu dosa yang dikerjain sama iblis cukup untuk membuat Allah murka selama-lamanya kepada iblis. Tanpa ada bebas bersyarat, tanpa ada kemungkinan untuk negosiasi. Fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu wahai iblis dari surga, kamu terkutuk selama-lamanya. Saudara sekalian yang saya muliakan, betapa sangat mungkinnya kita dengan segala dosa-dosa kita untuk Allah berkata kepada kita, fakhruj minha fa innaka rajim. Keluarlah kamu dari rahmatku, keluarlah kamu dari keimanan padaku, keluarlah kamu dari agamaku, fa innaka rajim, sesungguhnya kamu telah aku kutuk. Keluarlah kamu dari keridhoanku, kamu telah aku kutuk. Dan Allah gak peduli betapa telah begitu banyak ibadah yang dikerjakan oleh iblis sebelumnya. Betapa bumi ini, bumi yang kita tinggali ini adalah saksi ribuan sujud-sujudnya iblis pada Allah SWT. Apakah Allah peduli? Tidak. Tidak, satu dosa Allah perhitungkan, celakalah iblis. Demikian pula dengan kita. Menurutmu siapa kamu kalau dimurka sama Allah? Menurutmu siapa kamu kalau Allah menghendakimu celaka? Saya nggak bisa bilang, ya Allah, saya Halimah ya Allah. Saya sudah mengajarkan tentang agamamu berapa belas tahun, berapa puluh tahun ya Allah kepada orang-orang. Ibu-ibu, teman-teman saya sekalian, kalau Allah mau murkai saya, tidak ada artinya apapun yang sudah saya kerjakan. Sebagaimana iblis gak ada artinya yang sudah dia kerjakan dari puluhan ribu tahun sujudnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula denganmu.
Allah kalau mau murkain kamu, siapa kamu? Kita nggak bisa protes apa-apa sama Allah. Kita nggak bisa bela diri kita di hadapan Allah. Maka yang perlu kita minta adalah ampunan dari Allah. Yang perlu kita katakan kepada Allah adalah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Engkaulah satu Tuhanku ya Allah. Tak ada pemilik kekuatan selain Engkau. Maha agung Engkau ya Allah. Maafkan aku, akulah si pendosa itu. Kita minta maaf sama Allah. Rabbana dolamna anfusana wa illam taufir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami telah berbuat dosa. Jika Engkau tidak ampuni, jika Engkau tidak sayangi, celakalah kami ini ya Allah, maka ampunilah kami ya Allah. Minta ampun sama Allah yang serius. Minta maaf sama Allah yang serius. Minta Allah subhanahu wa ta'ala menyayangimu, mengasihanimu, memandangmu dengan pandangan kasih sayang yang serius. Teman-teman serius sekalian, sebab waktunya hanya sekarang. Saat hidupmu di atas muka bumi ini, begitu kamu masuk dalam alam kuburmu, tak ada lagi kesempatan untuk bisa mentaubati dosa-dosamu itu. Maka langkahmu, bekalmu menuju Allah Subhanahu wa taala, tangga pertama adalah tangga ilmu, tangga keduanya adalah tangga taubat. Taubatilah dosa-dosa. Semanis apapun dosamu tersebut, taubatilah dosa-dosa. Carilah alasan yang membuatmu takut dari mengerjakan dosa itu kembali, kemudian mintalah ampun pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah berikutnya, saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang ketiganya adalah taatlah kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jalan pertama ilmu, jalan kedua taubat, jalan ketiga taat. Jangan tinggalkan kewajibanmu kepada Allah. Kalau kamu mau hidupmu bahagia, yang taat. Disuruh sholat jangan tinggal. Suruh puasa jangan tinggal. Kan begitu? Taat. Taat kepada Allah. Taat kepada orang-orang yang Allah minta kita untuk berbuat baik padanya. Taat dalam urusanmu pada orang tua. Jadilah anak yang berusaha berbakti. Jadilah anak yang berbakti pada orang tua. Belajarlah berbakti. Kalau ada kesalahan yang kamu perbuat pada orang tua, minta maaf. Minta maaf. Jangan gengsi, jangan segen. Minta maaf sama orang tua kamu gitu. Yang taat, yang bakti sama orang tua. Teman-teman sekalian, saya tahu orang tuamu mungkin gak sempurna. Ada aja kesalahan-kesalahan. Kamu sendiri udah pada jadi orang tua pun juga kamu bukan orang yang sempurna. Akan tetapi, bukankah kita memang tidak bisa memilih dari orang tua macam apa kita ada di atas muka bumi ini? Yang bisa kita pilih adalah bagaimana perlakuan kita kepada orang tua kita. Dan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tentang bagaimana seharusnya kita menjadi anak bagi orang tua kita. Yang taat sama Allah, sama anak yang benar, sama suami yang benar. Kan begitu? Jalanin taat. Udah deh. Kalau hatimu tuh ngajakin buat nggak taat, buat nggak benar, buat nggak soleha, jangan didengerin. Dia memang maunya kayak begitu. Tuh hawa nafsu tuh, ego diri tuh, egois tuh. Selalu aja gitu. Suruh taat nih melaki model kayak begini. Amit-amit. Ustazah tuh enak aja ngomong. Yang taat, biar kayak Sayyidah Khadijah,
Sayyidah Khadijah, suaminya Nabi Muhammad. Nah saya, suaminya model begitu. Suami jalan surga model begini. Itu hatimu tuh. Selalu ngomongnya kayak begitu tuh, disuruh taat. Kenapa? Punya ego, punya hawa nafsu. Ya biarin dia ngajakin begitu, jangan ditaatin, jangan didengerin. Bu, dengerin ilmu, dengerin agama, dengerin jalan yang sudah diaturkan sama Nabi Muhammad. Jangan kebanyakin dengerin ego diri, hawa nafsu. Jangan kebanyakan dengerin setan. Jangan kebanyakan dengerin orang-orang yang hati mereka udah dikuasain sama setan. Karena setan tuh juga suka nyerupain ke orang, masuk ke orang gitu. Jadi kalau misalnya nih setan nih busukin saya nih, nah, udah deh gitu. Kayaknya nggak terlalu harus gini nih melaki nih, emang kadang-kadang kayak begini kan, udah cuma marah-marah aja gitu misalnya gitu ya hati kita. Tapi kita tahu nih, astagfirullah nih setan nih. Astagfirullah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu kalau masih di dalam hati nih teman-teman, itu masih bisa insya Allah tuh berkurang bisikannya. Tapi kalau udah setannya nyamper ke teman kamu, lagian lo laki model kayak begitu masih lo dengerin aja. Kita tahu, ini dia setan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Apa lo baca kayak begitu, lo kira gue setan? Kagak, yang setan laki lo. Gak kena ya. Jalanin jalan taat. Udah dicontohin semua. Saya tuh kalau lagi baca Quran tuh, bener-bener gitu saya pikir, ya Allah nih ya, ngasih contoh, ngasih sampel itu bener-bener mentok teman-teman sekalian. Allah tuh ngasih contoh anak perempuan yang pandai menjaga diri. Contohnya Sayyidah Maryam. Masya Allah, mentok banget kan? Mentok banget. Jagain diri sampai kayak begitu. Tapi sama Allah dikasih hamil. Itu ya. Subhanallah. Jadi tanda-tanda kekuasaan Allah. Jadi perempuan yang sangat soleha luar biasa. Allah ngasih contoh istri yang soleha. Mentok. Asia, suaminya Fir'aun. Allah tuh kayak lagi mau ngasih tahu sama perempuan-perempuan zaman sekarang nih. Nah tuh Asia aja bisa jadi istri soleha. Suami kamu kan gak Fir'aun amat. Mentok banget Allah ngasih contoh teman-teman sekalian. Masya Allah. Perempuan gak soleha juga sama Allah dikasih contohnya mentok. Istrinya Nabi Nuh, suaminya Nabi. Ya dia gak soleha aja tuh. Dia jangan suka nyari pembenaran. Ya saya gak soleha, emang suami saya juga bukan orang soleh. Tuh istrinya Nabi Nuh, suaminya kurang soleh apa? Nabi Nuh. Ibu-ibu tahu nama istrinya Nabi Nuh? Bu Nuh. Emang aslinya siapa? Saya nggak tahu. Dan saya nggak suka pelajarin nama orang-orang kurang solehah gini nih ya. Masya Allah. Istrinya Nabi Nuh salah satu daripada yang tenggelam teman-teman saya sekalian. Di saat Allah menenggelamkan hamba-hambanya pada hari tersebut itu ya. Masya Allah. Ya Allah emang ngasih permisalan itu mentok semuanya tuh. Udah yang paling luar biasanya gitu. Buat kita ini ngejalanin jalan taat jangan ragu-ragu. Bu, jika andai ketaatanmu kepada suamimu tidak dia hargai, tetaplah taat. Karena Allah yang pandai menghargaimu. Nanti sama Allah dibayar. Dibayar dengan apa Ustazah? Kebahagiaan hati di dunia sebelum kelak di akhirat nanti. Percaya saya. Sebagaimana kamu kalau mau nyakitin suami, marahin suami gitu ya. Wah, udah ngata-ngatain suami abis-abisan gitu kan. Terus kamu bilang, dia juga gak bisa apa-apa tuh.
Saya kata-katain juga nggak berdaya. Oh, kamu nggak tahu. Dia mungkin tidak berdaya, tapi Tuhannya sangat berdaya. Kamu akan dibalas. Dan kalau Allah yang balas keburukan, nyakitin teman-teman, nyakitin, asli nyakitin. Jangan berani-berani deh. Allah tuh kalau mau ngebales keburukan-keburukan orang tuh, saya kalau baca Al-Quran itu, Allah seremnya. Sehingga sekalian Allah tuh sampai nanya kayak begini nih. Fama asbarahum alan nar. Kata Allah, coba saya mau lihat gimana? Sabar kamu neraka. Sabar kamu neraka. Serem bener. Allah tuh kalau udah nggak suka, Allah kalau udah murka, kamu dibalas, nyakitin saudaraku sekalian, nyakitin. Jangan berani-berani. Maka kerjakanlah taat. Kerjakan taat. Yang enak-enak aja. Emang taat tuh enak kok. Coba deh kamu liatin. Nih kamu lagi ada di sini nih. Ngerjain taat apa ngerjain maksiat? Ngerjain taat. Seneng apa gak seneng? Enak apa gak enak? Enak tuh. Sampai ada yang di pojokan ngantuk tuh. Kalau gak karena seneng tuh gak ngantuk teman-teman. Asli ya. Orang kalau lagi ada musibah, lagi ketakutan, sempet tidur apa enggak? Sempet datang ngantuk apa enggak? Enggak sempet. Makanya saya sih enggak sakit hati kalau ada yang ngantuk di punggung. Dia sedang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak apa-apa. Sedikit sekalian saya muliakan. Dan ketaatan itu enak bawa enak, percaya saya. Nih teman-teman nih hadir di sini nih, enak. Walaupun misalnya kayak oke, agak tempatnya terbatas, begitu kan ya, nggak bisa senderan dan lain sebagainya. Tapi seneng hatinya dan seneng pula. Abis keluar dari sini seneng hatinya, ketemu sama suami seneng hatinya, ketemu sama anak seneng hatinya, gitu. Abisnya itu taubat dan lain sebagainya, yang jalanin apa yang saya sampaikan, seneng. Enak hatinya. Tapi kalau maksiat, coba dilihatin. Coba lihatin. Orang tuh ya, saya sampai pernah nulisin ini nih. Orang tuh kalau lagi berbuat maksiat gitu. Maaf teman-teman sekalian, mabok. Bersama dengan teman-teman mabok-maboknya tuh. Jujingkrakan, abis-abisan. Fly, terbang, ini itu segala macam gitu. Udah tuh, ampe teler pulang ke rumah. Muntah, sakit kepala, tuh enak apa nggak enak tuh? Abis gitu malam-malaman hari dia sampai banyak diantara mereka tuh yang terkapar di atas ubin, gitu ya, terkapar di atas ubin, nggak berdaya, merasa hidupnya begitu menderita, merasa dirinya begitu tidak berguna, merasa dirinya begitu hina. Dan dia pikir, kenapa saya merasa begitu kesepian? Kenapa saya merasa begitu sunyi? Mungkin ini karena teman-teman saya sedang gak ada di sini. Ya udah deh, besok saya akan bersama lagi dengan teman-teman saya. Gitu. Tapi besokannya lagi, pas dia udah pulang lagi, dia sunyi lagi. Terus kayak begitu hidupnya. Nelangsa, menderita, gak bahagia. Gak ada seneng-senengnya. Kapan senengnya coba? Tapi hamba-hamba tercinta di sisi Allah, di saat malam ia berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam linangan air mata, merasakan kebahagiaan tak terkira atas limpahan rahmat karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, hingga Robial Adawiyah berkata, andai saja kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepada sehelai rambutku dirasakan oleh pendosa di atas muka bumi ini, mereka pasti akan tahu nikmat sesungguhnya itu yang seperti apa. Dia bilang ahli-ahli dunia ini nggak tahu aja nikmatnya kami mengerjakan taat pada Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa. Katanya Sayyidina Ibrahim ibn Adham, andai raja-raja tahu nikmatnya kami para ubad, para ahli ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, dalam munajat kami, dalam taat kami kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan membunuh kami karena hasud dan iri dengki kepada kami.
Andai mereka tahu kenikmatan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kami. Teman-teman saya sekalian, ibu-ibu semuanya yang saya muliakan, ini enggak usah ahli dunia sama ahli ibadah, kejauhan. Kita nih. Kalian kalau nanya sama saya, ini kan saya sama teman-teman yang ada di sini kan kita 11 12 aja lah ya. Sehingga sekalian saya muliakan, nih ya. Iya, yang 12 belum tentu saya tahu. Bisa jadi kamu yang 12, saya yang 11. Tapi ini kan kita deket-deket aja. Coba ingat-ingat. Kenikmatan apa yang selama ini Allah berikan kepadamu yang membuat kamu ngerasa bahwa ya Allah makasih, enak banget sih, ya Allah makasih. Kenikmatan apa? Saudaraku sekalian, saya muliakan. Saya kalau kamu tanya sehat biasa-biasa aja, maksudnya lagi jalanin sehatnya kan kamu nggak yang alhamdulillah makasih Allah, nggak gitu kan. Tapi kamu pernah ngerasain kesenangan yang kamu sampai ngerasain alhamdulillah ya Allah, seneng ya Allah, alhamdulillah ya Allah, seneng bener sih ya Allah, alhamdulillah. So ikut sekalian, kalau kamu tanya sama saya, Ustazah ngerasain seneng yang seneng banget tuh kapan Ustazah? Malam pertama? Agak asli dah. Itu lebih ke arah derita sih buat saya gitu ya, horor gitu. Karena emang belum kenal juga. Kenapa kesono sih? Enggak. Tapi maksud saya itu bukan itu gitu. Itu enggak seberapanya gitu. Saudaraku sekalian saya muliakan, kalau kalian tanya sama saya, Ustazah kapan Ustazah ngerasain nikmat yang benar-benar nikmat? Ini saya kasih tahu. Saudaraku sekalian, ketika ada di Raudhah Asy-Syarifah. Itu menurut saya kenikmatan yang enggak bisa dibeli. Kenikmatan rasa hati ketika sedang rasa sangat dekat sama baginda Nabi besar Muhammad. Rasa seneng ketika lagi qiyam dan saat hatinya sedang ada sambungan menabi, lagi ngerasa kayak lagi diliatin menabi gitu. Kayak lagi yang berasa deket gitu sama Nabi sambil ngucap ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya alaika salawatullah alaika. Saat lari-lari menuju Raudhah Asy-Syarifah, saat ketika sudah memandang makam Nabi Muhammad alaihissalam, saat dengan gemuruh rasa lagi datang kepadanya gitu, rasa yang gak bisa kamu tukar dengan apapun, rasa gak bisa kamu jual seberapapun mahalnya orang mau beli gitu. Saya kalau kamu tanya kapan saat yang begitu kamu syukuri dalam hidup, adalah saat saya sedang tawaf dan ketika rasa hati saya sedang penuh buncah rasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak selalu tawaf seperti itu rasanya, tapi ketika saya sedang merasakan rasa-rasa yang menyenangkan antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala, ketika saya sedang merasakan Allah sedang menatap saya, Allah sedang bersama dengan saya, dan tidak selalu saat tawaf, mungkin saat saya sedang ada di majelis ini, mungkin saat saya sedang dalam keadaan salat, mungkin saat saya sedang membaca Al-Qur'an, ketika Allah bukakan pemahaman demi pemahaman tentang ayat-ayatnya, rasa yang indah luar biasa. Kalau kamu tanya pada saya, Ustazah, kapan Ustazah saat ngerasa bahwa itu adalah waktu yang sangat perlu untuk disyukuri, untuk dihargai, untuk diucapkan terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, adalah saat-saat ketika mata saya sedang memandang orang-orang mulia dari guru-guru saya, ketika mata saya bertatap wajah
bertatap muka dengan Habib Hasan Asy-Syatiri, dengan Habib Salim Asy-Syatiri, dengan Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, dengan Hubabah Maryam, dengan Hubabah Nur, dengan Habib Umar bin Hafid, dengan para ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala, dengan orang-orang mulia, dengan Hubabah Bahiyah, dengan Hubabah Zahra, dengan Hubabah Nur bintu Alwi, dengan Hubabah Khadijah, dengan Hubabah Khadijah binti Syekh Abu Bakar bin Salim, dengan Hubabah Umairah, dengan orang-orang yang di antara mereka ada yang saya ceritakan kepadamu di buku Bidadari Bumi 1, Bidadari Bumi 2. Teman-teman serius sekalian, itu adalah saat-saat saya tak akan menjualnya andai ada seseorang mau membelinya dengan bermiliar bahkan triliun sekalipun. Saat yang paling saya syukuri, saat yang paling berharga, ahla sa'ah, saat paling manis dalam kehidupan saya. Bukankah Allah menjadikan surgamu di sana diawali dengan surgamu di sini, dan itu semua ada pada ketaatan kita di jalan Allah. Yang orang sebutkan maksiat nikmat palsu, yang orang sebut dosa itu enak, bohong belaka. Teman-teman saudaraku sekalian, ia hanya enak dirasakan oleh hawa nafsumu, tidak oleh ruhmu, tidak oleh jiwamu, tidak oleh hatimu. Hatimu maunya taat, jiwamu maunya jalan ketaatan. Hatimu senengnya sama zikrullah, sama ingat Allah. Bukankah Allah telah mengatakan alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati mereka selalu tenang dengan mengingat Allah. Ketahuilah, hanya dengan mengingat Allah, hati merasa tenang. 3, jalan taat. Yang keempat, tinggalin dosa. Kamu mau hidup bahagia, tinggalin dosa. Tinggalin dosa. Dosa besar, ucapkan tidak sama sekali. Dosa besar, lihatnya sebagai api. Kamu dekat, kamu celaka, kamu kebakar. Dosa besar, lihatlah sebagai racun. Kamu dekat, kamu habis, kamu mati. Teman-teman sekalian, seperti itu dosa-dosa besar. Dosa-dosa kecil, kamu lihatnya juga seperti api-api kecil, seperti racun-racun kecil, yang kalau misalnya celaka, misalnya kamu mengkonsumsinya juga bisa bikin kamu celaka, saudaraku sekalian. Perbuatan dosa tinggalin. Kemudian yang berikutnya, waktunya udah hampir habis nih ya, udah hampir setengah 12. Saya akan cepet-cepetan aja. Pertama tadi apa? Kedua, ketiga, keempat, tinggalin dosa. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, yang kelimanya jaga hati. Pinter-pinter jaga hati. Jangan segala-gala kamu masukin dalam hati. Jangan ucapan buruk orang, jangan kamu masukin dalam hati. Bu, orangnya aja ngomong kagak pakai hati, ngapain repot kamu masukin dalam hati? Kurang bego apa itu? Ustazah, ada orang yang ngomong kayak begini-begini sama Ustazah, ya biarin, dia aja ngomong kagak pakai hati. Mau-maunya saya masukin dalam hati, ogah. Ucapan saya nih, kamu masukin dalam hati. Betul gak? Karena saya mengucapkannya dari hati saya, didasari dari ilmu saya. Masukin dalam hati. Ibu-ibu, nih, masukin dalam hatimu nih ucapan saya. Kamu begitu berharga, sebab kamu hamba Allah Ta'ala dan kamu umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Tuh, masukin dalam hati. Jangan pernah biarin keluar. Jangan pernah biarin keluar. Ada orang bilang kamu nggak berharga, ada orang bilang kamu nggak bernilai, ada orang bilang kamu begini, kamu begitu. Nggak ada. Saya nggak percaya, saya nggak percaya, saya nggak percaya. Gitu. Saya lebih percaya ucapan Ustazah Halimah Idrus. Dia pernah bilang, saya berharga sebab saya hamba Allah Ta'ala, sebab saya umat Nabi Muhammad SAW. Allah sayang saya, Nabi Muhammad cinta saya, cukup bagi saya. Gituin. Ada setan ngajakin kamu ngapain, setan ngajakin kamu ngapain, nggak ada. Saya berharga. Saya hamba Allah, saya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngatain kamu ini, kamu ngatain itu, enggak, biarin aja. Kalau ada orang bilang, mohon maaf. Kalau ada orang bilang anjing loh, lihat aja, oh saya bukan. Ya kan, enak kan gitu ya. Dasar gila. Enggak saya. Berarti bukan saya, gituin aja udah. Aduh, jaga hati. Jangan masukin ke dalam hati kecuali hal-hal yang bisa menaikkan nilaimu di mata Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Dan yang terakhir, teman-teman saya sekalian, cintai orang-orang soleh. Kamu mau berbekal menuju kebaikan akhirat, kamu mau berbekal menuju bahagia di akhirat nanti, cintai orang-orang soleh. Sebab cintamu kepada mereka membuatmu layak nantinya bersama dengan mereka. Cintai orang soleh, cintai manusia paling soleh terutamanya adalah bagindamu Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Cintai beliau sebisamu mencintai seseorang. Rindukan beliau sebisamu merindukan seseorang. Kalau kamu bisa bilang ketika kamu ngerasa cinta sama seseorang, aku tak sanggup hidup tanpanya, ucapkan hal tersebut untuk bagindamu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku tak mampu hidup tanpa Nabi Muhammad. Tidak di dunia, tidak pula di akhirat. Sebab hanya beliau dengan segala syafaat dan kasih sayangnya kepada kita umatnya yang akan dapat menyelamatkan hidup saya di dunia maupun di akhirat. Insya Allah mudah-mudahan 6 tangga ini kalau kamu bisa jagain terus saja, kamu bisa jagain terus saja. Ilmunya kamu punya, taubatin dosa-dosa, kerjain taat senantiasa, jauhi perbuatan dosa. Jaga hati, pinter-pinter jaga hati. Pinter-pinter jaga hati. Urusan orang gak usah terlalu banyak-banyak masukin ke dalam hati, teman-teman. Jagain hati aja, bagus apa gak bagus nih. Kalau gak bagus, jangan masukin dalam hati. Kan gitu ya? Nah, terus begitu, sampai kemudian kamu bisa cinta sama orang-orang soleh, insya Allah akan membawamu kepada kebahagiaan hidup di dunia, sebelum kelak kebahagiaan hidup di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bifadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bi hurmatil Fatihah, barakatil Fatihah, taftah lana abwabal khair, tu'amilana muamalata ahlal khair. Takfina min jamil fitan wal mihan bu'us wa bayar innaka wali kulli khair mutafaddil bi kulli khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya man wafaqa ahlil khair lil khair wa antahum alaihi waffiqna lil khair wa inna alaihi
برحمتك يا أرحم الراحمين بجودك يا أجود الأجودين إنه ولي ذلك والقادر عليه اللهم إنا نسألك من العقول أوفارها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها ومن العافية أكملها من الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اقض لنا الحاجات. Silakan sebutkan hajat masing-masing. Allahumma ighfir dhunubana wastur uyubana Allahumma ighfir dhunubana warhamna wa tub alaina Allahumma ighfir lana warhamna wa tub alaina sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil